Masalahnya kita kayak kegelapan di tengah apa? Terang di tengah kegelapan. Jadilah terang. Jadi hari ini kita mau bahas jadilah terang. Enggak kak, beda kak. Beda ya? Beda. Oke deh, without any further ado, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mau mulai ibadah PT hari ini ya. Oke. Siap? Siap. Siap nggak? Siap. Oh siap. Oh kirain belum siap. Siap. Oke deh. Oke. Sebelum kita mulai, kita mau doa dulu nih. Mari kita satukan hati kita, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan mengumpulkan kami Tuhan walaupun melalui online, tapi apa yang nanti akan disampaikan oleh Kak Paul, Kak Priscil dan juga hamba ini Tuhan bisa menjadi rahmat di kehidupan hari Tuhan. Buka pikiran kami, buka hati kami Tuhan, bimbing kami agar kami bisa menerima apa yang jelas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kita mau baca dari mana nih hari ini? Injil Matius. Oh, Matius. Matius berapa tuh? Matius berapa tuh? Matius 12 Matius pasal yang 12 ayat 9 hingga 15a. Oke, Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Oke. Boleh di pause kalau misalnya masih nyari. Tapi kalau enggak ya lanjut aja sih. Gimana di pause? Matius 12 ayat 9 sampai 15. Kita baca gantian aja ya kak. Oh gantian, oke. Mulai dari Kak Paulus, Kak Priscil, Kak Alvin, teruskan. Aku konaan. Oke, kita akan baca Alkitab dari mana Kak Priscil? Matius 12. Matius pasal 12 ayat 9 hingga 15a. Kita baca bergantian ya Kak, dari Kak Paul, Kak Priscil, Kak Alvin dan seterusnya. Oke. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 9 hingga 15. Buat teman-teman yang mungkin masih nyari, di pause dulu nggak apa-apa, setelah itu boleh dilanjutkan kembali. Oke, kita mulai ya. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 9 hingga 15a. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan dia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Oke, sejauh ini pembacaan firman Tuhan pada hari ini, judul atau tema yang akan kita angkat pada hari ini yaitu berbuat baik tidak dibatasi oleh waktu. Judul yang sangat baik. Kalau kita baca dari pertama, Injil Matius itu merupakan Injil yang pertama di Perjanjian Baru ya. Injil itu ada berapa sih kak? Ada 4 ya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini ditulis oleh berbagai penulis yang berbeda. Ada yang Matius ya muridnya Yesus sendiri, ada Matius sama Yohanes. Ada juga Dr. Lukas, ya kan? Dan juga Markus yang salah satu murid Yesus. Dan ini intinya itu Injil itu bahasnya sama tentang bagaimana pelayanan Yesus, silsilah Yesus. Nah, Injil Matius ini dia lebih ke pelayanannya Yesus. Kalau kita lihat, kalau di Injil Yohanes itu lebih ke silsilahnya Yesus karena Yohanes adalah muridnya yang
sangat mengerti Tuhan Yesus dan sangat setia kepada Tuhan Yesus dan sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan sampai terakhir di kayu salib, Tuhan Yesus sendiri bilang, Yohanes, engkau yang menjadi anaknya ibuku dan ibuku engkau yang jadi ibunya Yohanes. Berarti itu adalah simbol kedekatan iman dari Yohanes dengan Yesus. Nah, kita akan baca lebih lanjut tentang Matius. Matius ini adalah Injil yang mengupas tentang bagaimana pelayanan Yesus mulai dari awal dia berjalan di Kana, ya kan, mukjizat yang pertama, sampai dia di kayu salib, sampai dia bangkit. Nah, lebih dalam lagi kita akan baca di sini. Ini ada dua pihak di sini, adalah Yesus dan orang Farisi. Kak Priscil sama Kak Alvin pasti tahu kalau misalnya orang Farisi ini tidak pernah pro sama Tuhan, selalu kontra sama Yesus, ya kan. Ada beberapa kejadian yang Tuhan Yesus ini sebenarnya hendak dijebak sama orang Farisi dan ahli Taurat ini. Bahkan sampai ketika Tuhan Yesus mau disalib pun, itu mereka tuh selalu ada di situ. Di waktu Yesus diadili itu mereka selalu ada. Bahkan mereka mengolok Yesus dan meminta Barnabas dibebaskan untuk menjebloskan Yesus ke kayu salib. Nah, ini kontranya ini akan selalu melekat sama Yesus sampai Yesus di kayu salib. Nah, di sini yang dibahas ini ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dan dipermasalahkan. Di sini kalau bisa kita lihat di ayat yang ke 10, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Berarti kan mati rasa satu tangan. Mungkin kalau misalnya kita sekarang bilang itu mungkin sakit stroke ya. Karena sebelahnya itu sudah nggak bisa apa. Nah, atau mungkin juga ini kan banyak tafsiran, bisa juga kusta atau nggak tahu. Nah, intinya pokoknya satu tangannya itu nggak bisa difungsikan dengan baik. Nah, di situ ada seorang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kemudian ada kalimat selanjutnya, maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Berarti di sini kan mau menjebak Yesus ini. Mereka ini pengen gimana sih jawabannya Yesus nanti. Tapi Tuhan itu selalu, ya namanya aja Tuhan, dia pasti bijak, ya kan. Dia punya hikmat itu lebih dari manusia, lebih plus dan plus, ya kan. Jadi dan pertanyaan itu langsung dijawab sama Tuhan dengan sangat berhikmat, dengan sangat cerdik. Kita lihat di selanjutnya. Langsung dikasih perumpamaan sama Tuhan Yesus. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia ini maksudnya adalah gembala, ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya. Maksudnya di sini apa? Loh, kamu hari ini hari Sabat, tahu memang ini di perintah Tuhan yang nomor 3 atau 4 ya. Itu ada ingat dan kuduskan hari Sabat. Loh, memang hari Sabat itu adalah hari yang harus dikuduskan, ya kan? Sama orang Yahudi. Bahkan kaum Yahudi sampai sekarang menguduskan hari Sabtu itu adalah sebagai hari Sabat. Nah, memang ada aturan di kitab Musa di sebelumnya itu kalau yang mengatakan kalau hari Sabat itu nggak boleh kerja intinya. Tapi sebenarnya orang Farisi di sini mau menjebak Tuhan karena sebetulnya nggak ada kaidah nggak boleh menyelamatkan orang di hari Sabat. Kalau kayak gitu kan berarti rumah sakit dari libur. Iya kan? Kalau sekarang oke lah, kalau dulu nggak oke lah, nggak ada rumah sakit, mungkin ya kayak semacam tabib offline gitu loh. Tabib offline. Kalau sekarang tabib online kan halodoc, dan sekarang ini tabib offline-nya itu pasti tutup kalau hari Sabatnya, nggak mungkin, ya kan? Kita nolong orang nggak mungkin ada batasan, ya kan? Otomatis ini adalah pertanyaan menjebak dan Tuhan Yesus menjawabnya dengan sangat berhikmat, dikasih perumpamaan. Loh, misalnya dombamu jatuh ke dalam jurang, misalnya kejebak, mosok ya nggak mau tolong karena hari Sabat, kan nggak gitu logikanya. Jelas akhirnya mereka kira waduh jawabannya Tuhan epic juga nih. Akhirnya nggak jadi dikasih pertanyaan itu. Itu adalah salah satu contoh ketika orang Farisi menjebak Tuhan Yesus. Ahli Taurat ini menjebak Tuhan Yesus. Mereka selalu menjebaknya dengan ahli-ahli hukum agama, hukum Taurat untuk menjebak Tuhan. Padahal Tuhan sendiri yang menurunkan itu hukum Taurat. Nah, ada banyak lagi contoh seperti pajak. Orang Farisi pernah tanya kepada Tuhan, loh Tuhan, kita boleh nggak sih bayar pajak ke Kaisar? Jawabannya Tuhan gampang. Loh, kamu lihat koin itu, ada sisi uang, ada juga sisi bagian tadi ada fotonya atau gambarnya Kaisar. Berarti yang berikan pada Tuhan Pak, yang menjadi hak Tuhan, dan yang berikan kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar. Itu adalah contoh bagaimana orang Farisi sering menjebak Tuhan. Nah,
kita di sini nggak akan belajar tentang menjebak. Kita itu adanya kilasan atau latar belakang ya Kak. Kita di sini akan belajar tentang tadi temanya berbuat baik tidak dibatasi waktu. Kakak sebenarnya nggak setuju bukan nggak setuju, kurang luas menurut Kakak. Berbuat baik itu tidak dibatasi oleh waktu, usia dan segala macam. Itu penjabarannya kira-kira seperti apa sih, Calvin, Kak Besil? Apa ya? Ya kalau dilihat dari perikop ini berbuat baik tidak dibatasi waktu, ya berarti kalian bebas menolong orang kapan aja, di mana saja, dan apa ya? Jadi tidak mandang dulu siapapun orang itu, mau tua muda, golongan darahnya, kalau kalian tahu OA apapun itu. Masa kita mau golongan darah? Saya tak cek sih bro, antara yang ini. Enggak gitu berarti kan kalau menolong kan yang penting apa? Ikhlas gitu. Ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Betul. Dan itu aja. Ya kalau misalnya nanti kalau misalnya kita dapat imbalan itu kan juga bonus dari Tuhan. Yang penting kita sudah nolong orang itu dengan segala hati kita, udah ikhlas, nggak pandang bulu. Mau kalian misalnya kalian lagi terburu-buru nih, terus ada lihat kecelakaan atau apapun yang terjadi di jalan, terus apakah kalian hanya tega lihat gitu, atau bahkan nggak dilihat di video? Iya. Di video dulu, guys ini mati guys. Gitu konsepnya. Kalau nggak, maksudnya rasa kemanusiaannya itu di mana gitu, rasa kasihnya kita itu di mana ya? At least kita turun, kita tolong gitu. Tapi sebelumnya ada loh Kak yang kayak gitu tuh. Kakak kalau misalnya masih boomingnya nih, ini kan hype-nya tentang MotoGP. Itu orang jatuh di video Kak. Gimana Kak? Kan itu kan di sirkuit. Oh sorry. Bisa masuk. Sorry Kak. Tak kira sama. Rame nanti kalau masuk. Bahaya. Ya, pokoknya gitu. Ya kalian kalau mau tolong orang ya udah gitu. Tolong aja dan ikhlas yang penting gitu. Nggak usah pandang apapun dia statusnya apapun, nggak usah gitu. Ya nolong orang itu nggak perlu harus, it doesn't always have to be something big, nggak harus selalu sesuatu hal yang besar. Misalnya kayak tadi Kak Alvin nyebut kalau misalnya kayak kita lihat orang membutuhkan pertolongan, it doesn't always have to be like that. Maksudnya kayak selalu harus kayak gitu ya. Itu bisa aja melalui hal-hal kecil di kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Jadi menolong itu nggak harus sesuatu yang besar. Misalnya kita nolong saya teman kita minta disemangatin, jadi kita semangat. Kan ada tuh orang-orang maksudnya kayak nggak mood pagi-pagi. Iya. Kayaknya belum sarapan. Perlu dikasih sarapan. Atau lupa orang tuanya ngasih uang jajan. Waduh. Berbagi itu indah. Sharing is caring. Jadi nggak harus selalu yang kayak something big gitu. Betul. Kayak mungkin dari kita misalnya contoh nih, kita lagi di pandemi COVID ya kan. Kalau kita tahu kita rasa nggak enak badan, ya jangan isolasi di rumah, betul, jangan keluar. Maksudnya itu sudah salah satu contoh untuk membantu orang lain, karena kita tidak ikut menularkan gitu loh. Bagian ya we have to say, harus dibilang juga COVID-19 ini cepet banget penyebarannya. Pagi yang Omikron ini. Iya benar, Omikron tuh cepet banget gitu loh, kayak 1 hari bareng tuh langsung kena gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya memang dirasa nggak enak badan, dirasa kayak badanku kok nggak enak, tes lah antigen atau enggak, ya minimal di rumah diem gitu, isolasi dulu gitu. Atau beli alat antigen yang murah di Tokopedia. Iya, kan ada tuh bisa colok sendiri. Iya, 19.000 kalau nggak salah. Iya murah kok sebenarnya alat itu. Sebenarnya kan kalau kita perlu antigen tuh kan karena perlu dipeduli lindungi itu kan. Betul. Gitu. Nah, misalnya mungkin sekarang kan kalau mobilitas nggak harus kayak kalau misalnya kita mau keluar negeri nggak harus karantina, udah nggak ada karantina. Terus kalau misalnya mau keluar kota juga nggak harus antigen, tapi tetap kita tuh menjaga diri kita dan menjaga orang lain gitu. Dengan cara kalau misalnya memang dirasa tidak enak badan, ya nggak usah berangkat gitu. Daripada nularin orang. Iya benar, malah jadi kita nggak bisa bangkit dari pandemi ini gitu loh. Satu lagi namanya Kak, ini sebenarnya minggu lalu udah kita bahas sih, kan Kakak minggu lalu juga tugas. Kita itu juga tentang vaksin. Itu vaksin itu juga salah satu gimana cara kita untuk menolong orang lain ya. Yes, betul. Jadi kalau misalnya kita nggak vaksin nih, kita nggak vaksin terus ternyata kita membawa virus
ya kan? Terus akhirnya orang yang sudah vaksin di sebelah kita yang bisa juga kena virus karena mungkin daya tahan tubuhnya lemah, bisa kena. Kayak gitu. Iya, betul. Berarti kan kita bisa menjadi salah satu orang yang menyebabkan dia kena. Kalau misalnya kena nggak parah, ya oke lah. Tapi kalau kena terus parah, terus kena lagi orang tuanya, kan kasihan. Iya, ya kan? betul. Sebetulnya ada yang bilang konspirasi segala macam, vaksin itu anti segala macam. Lupakan itu guys. Karena vaksin itu adalah kehendak Tuhan dan pemerintah juga menganjurkan kita untuk vaksin, ya kan? Seperti tadi contohnya, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan dan berikan kepada kaisar pemerintah apa yang menjadi hak pemerintah. Kita di sini dituntut untuk memberikan apa yang menjadi hak pemerintah. Hak pemerintah apa? Ya minta kamu untuk vaksin. Kamu bayar ya kan? Iya. Bayangin di Amerika, kamu harus bayar sekitar 400.000 per sekali injek. Sekarang kita di sini tidak bayar, bahkan sampai dikasih 3 kali injek bayar. Ya kan? Nah, jadi untuk kalian yang belum vaksin, guys, tolong mulai vaksin, mulai hargai, mulai tolong orang lain dengan cara kalian menolong diri sendiri juga. Seperti itu. Gitu kira-kira. Iya, betul. Ada lagi Kak? Ya, istilahnya apapun yang terjadi dalam hidup kita dan di dunia inilah yang harus di hidup kita itu adalah bukan suatu hal yang kebetulan, guys. Betul. Karena aku personally bukan orang yang percaya dengan sebuah kata coincidence atau kebetulan. Semua itu everything happens for a reason gitu loh. Semua itu terjadi karena sebuah alasan. Kita nggak tahu gitu. Aku lebih percaya apa yang terjadi di dalam dunia ini tuh ya sebenarnya kehendak Tuhan. Iya, bagian dari rencana Tuhan. Ya Betul. mungkin vaksinasi ataupun endemi yang terjadi sekarang, Perang. perang ya hampir mau, Iya, semoga mau. enggak ya. Ngeri gak sih Kak? Ngeri gak Mungkin memang Indonesia ini nggak terdampak secara langsung karena kita non-block. Tapi secara ekonomi, bayangkan kalau misalnya Iya, harganya betul. dolar itu naiknya sampai beras kita beli sekarang Mie 50.000, instan. sekarang jadi Kan orang-orang sudah bisa. iya. Terus harga Indomie dari 2.500 jadi 10.000. Sip Atau- Indomie. Aduh, anak kos gak jadi beli Indomie lagi Iya. sekarang. Bahkan Indomie yang versi light segala macam yang murah juga nggak bisa kebeli, gimana coba? Interview. Nah, Indomie internasional nih Enggak di rumahku. ada. Ada. Berapa, guys? Interview. 1.000? Cuma 2.000. Dapat satu Berapa ya? ini. Kayaknya aku tahu apa Indomie light. Ini yang di dalam gelas. Oh, mie gelas. Nah, itu kan Indomie light. Jadi Itu tapi dikit banget. tapi bayangkan kalau harga mie gelas dari 1.000 jadi 10.000. Wah, Gara-gara dolar naik segala macam jadi naik karena perang ini. Ini kan juga ya bisa jadi itu enggak Tuhan ya kan? iya. We Makanya- never know, kita nggak pernah tahu ya. Betul. Iya. Cuman kadang kesel aja nggak sih lihat orang di TikTok atau ya di mana kayak seneng gitu. Oh my god, mau World War 3 kayak. Iya. Gimana sih pikirannya? Caranya guys, jangan sampai. Ya caranya kita nolong untuk supaya nggak jadi perang itu gampang sih. Ya udah kayak Pak Jokowi bilang, ya nggak usah ada perang deh, ya kan? Bisa dibicarakan dengan baik-baik dengan apa? Itu juga cara kita menolong orang. Misalnya ada teman kita, oh guys, ini mau perang nih, kita misalnya mau share dong di IG atau apa, kita dukung perang. Loh jangan, kita caranya kita nolong ya jangan didukung dong. Iya. Ini mau perang mau didukung, gimana sih? Iya. Bunuh-bunuhan loh. Ya kan? Mm. Kayak gitu contohnya. Iya. Ada lagi? Kayaknya sudah semuanya itu sepertinya Tersam- sudah tersampaikan semua gitu. Iya. Intinya itu tadi namanya. Berbuat baik itu nggak dibatasi waktu, nggak dibatasi usia, tidak dibatasi oleh tempat, negara atau apapun. Intinya ya harus berbuat baik ya berbuat baik aja. Apapun sesibuk kalian apapun itu, kalau misalnya kalian melihat satu kejadian, kalau bisa tolong tolong. Jadi ya Yes. kadang orang-orang itu pernah mikir, aku pernah nemu suatu kasus, nolongnya itu karena dia orang besar, dia mengharapkan sesuatu kepada orang-orang itu. Jadi kalau misalnya dia adalah orang yang tidak berimpact pada hidupnya, dia nggak bakal tolong gitu, apa gitu, kamu nggak ada impact di aku. Ketika dia ada kasus yang memang menyebabkan ada satu orang yang memang berimpact pada kehidupan dia akan tolong, dan dia akan mengharapkan Imbalan. itu dengan ya mungkin nggak secara langsung tapi kan tipis-tipis gitu. Paling enggak dia punya piutang budi. Ya biasanya orang-orang Mengharapkan itu. at least mengharapkan. Iya. berharap aku utang budi sama kamu. Itu kan Bukan, ya itu namanya kalau misalnya di akuntansi namanya piutang.
Jadi Utang. kita itu merasa kita itu kamu punya utang sama gue gitu. Jadi jauh-jauhkan itu kasih, ya jangan mengharapkan apapun itu. Iya. Tolong ya, yuk. Tolong ya karena mau, jangan karena biar dia tolong kita balik gitu. Nggak usah. Masalah dia mau tolong balik kita atau kita lagi butuh dia diangkat, itu urusan dia sama Tuhan. Itu urusan dia lah, urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan apa yang mau sama Tuhan, kalau sudah dikasih, ya udah, biarkan Tuhan semua yang membalas. Penutup nih Kak, ini deh yang paling gampang. Salib itu ada vertikal dan horizontal, setuju ya? Yes. Yang vertikal itu yang dari atas ke bawah atau kebalikannya, itu adalah hubungan antara kita manusia dengan Allah atau Tuhan. Nah, salib yang bagian yang horizontal itu adalah hubungan kita dengan sesama. Ada sesama ada siapa sih? Ada sesama kita manusia itu ada kayak misalnya teman, saudara, bahkan orang tua. Itu adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama. Jadi yang dituntut Tuhan itu bukan hanya hubunganmu sama Tuhan, enggak. Tapi yang dituntut adalah hubungan dengan kiri kananmu juga. Tidak perlu kamu mencelakai orang lain, tidak perlu. Misalnya kamu, oh Tuhan aku benar-benar mencintaimu, tapi kamu sama kiri kananmu nggak suka, kamu banyak berbuat dosa, bahkan nggak akan menolong, sama aja nol. Sama aja kamu tidak akan mendapatkan tiket untuk masuk surga. Karena apa? Tiket untuk masuk surga adalah salib. Kamu bisa masuk ke surga karena Yesus disalib. Oleh karena itu, kamu bisa menikmati kerajaan Tuhan. Itu adalah dengan kamu membina hubunganmu dengan Tuhan dan juga baik dengan sesama. Oke? Iya. Ada amin? Amin. Amin. Mantap. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan Kak? Amin. Nggak ada ya? Ya, cukup. Cukup ya. Kita tutup Alkitab kita satukan hati dan pikiran kita tutup mata, lipat tangan dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari Minggu yang indah ini, di mana hari Minggu adalah hari perhentian kami dari segala aktivitas kami untuk kembali ya Tuhan, untuk kami retreat, untuk kami bersama-sama merenungkan tentang betapa baiknya Engkau dalam seminggu ini, dan juga bagaimana kami di hari Minggu ini juga berharap yang terbaik untuk minggu selanjutnya ya Tuhan. Dari setiap aktivitas kami ya Tuhan, Engkau sudah menyediakan satu hari untuk kami untuk melihat bagaimana indahnya kasih-Mu dan berharap padamu untuk kedepannya ya Tuhan, untuk masa depan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas hal itu. Oleh karena itu Tuhan, kami berkomitmen untuk selalu menguduskan dan mengingat hari Sabat atau hari perhentian kami untuk retreat, untuk kembali ke nol, untuk kembali mengingat betapa Engkau harus dijadikan nomor satu dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah boleh disampaikan oleh hamba-Mu Kak Prisil, Kak Kavin dan juga Kak Paulus ya Tuhan, tentang bagaimana kami harus menolong orang lain tanpa memandang apapun itu ya Tuhan, suku, budaya, ras, ataupun usia, waktu, dan tempat, di mana kami harus menjadi teruna yang selalu bersyukur atas kasih setia-Mu, atas pengorbanan-Mu di kayu salib dengan cara menolong sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, buatlah kami menjadi Kristen yang sungguhan, bukan Kristen KTP. Buatlah kami menjadi Kristen yang sungguh-sungguh memahami bahwa kami harus mengucap syukur dengan cara berbuat baik pada sesama ya Tuhan. Seperti ajaran-Mu ya Tuhan, ketika kami harus berbuat baik tanpa memandang hari itu hari apa, siapa kamu, siapa saya, seperti itu ya Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kehidupan kami, adik-adik teruna yang saat ini duduk di bangku SMP dan juga SMA ya Tuhan. Engkau berkati studi kami ya Tuhan, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru setiap hari, kiranya memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya Tuhan, secara luring atau daring. Engkau berkati guru-guru kami sehingga mereka bisa menjadi alat untuk membantu kami ya Tuhan, untuk mencapai kesuksesan ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, dengan kehendak-Mu ya Tuhan, kami adik-adik teruna boleh mendapatkan hasil atau nilai yang baik ya Tuhan. Berkati saat UTS atau UAS, dan juga berkati saat tugas-tugas, kiranya Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan pada kami, dan juga kiranya berkati sehingga kami juga bisa menyelesaikan segala tugas dengan baik ya Tuhan. Kami juga rindu berdoa bagi orang tua kami, papa mama kami, kakek nenek kami. Engkau berkati mereka ya Tuhan dalam pekerjaan dan juga usaha ya Tuhan. Setiap pergumulan mereka juga kiranya mau mendengarkan dan mau ikut campur tangan. Engkau berikan kesehatan pada orang tua kami ya Tuhan. Engkau juga kiranya menyertai kakak adik kami yang sudah berkeluarga maupun yang masih duduk di bangku sekolah juga. Engkau menyertai mereka ya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami selama seminggu ini ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pelita ya Tuhan bagi kaki kami dan menerangi jalan banyak orang ya Tuhan. Berikan kami hikmat ya Tuhan sehingga kami bisa menjadi garam di tengah dunia ya Tuhan.
kami juga rindu berdoa Tuhan bagi kakak lain kami ya Tuhan, kakak lain PT ya Tuhan yang sudah boleh melayani Engkau ya Tuhan di Persekutuan Teruna. Memberkati setiap kakak lain kami yang masih duduk di bangku kuliah maupun sudah bekerja, kiranya menyertai dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sudah lakukan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya jahat, karena Kau yang punya raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, jadi habis ini kita udah habis khotbah, kita mau dengerin warta terunanya. Warta terunanya adalah sekarang minggu berapa? Ini minggu terakhir ke Maret ya? Iya, terakhir Maret. Jadi nanti bulan depan akan diadakan ibadah offline. Seperti biasa, seperti di bulan yang kemarin kita sudah lakukan di minggu kedua dan minggu keempat. Jadi kalian minggu 2 sama minggu 4 siapkan buat ibadah offline itu. Jadi datang ya. Datang, terus jangan kalian udah enak online males. biasanya gitu. Jadi minggu kedua sama minggu 4 bulan April ini kalian bisa offline dan ketemu sama teman-teman. Tapi tetap ingat ya, kalau misalnya teman-teman ada nggak yang badan apa-apa, please jangan datang. Yes. Karena itu adalah contoh untuk menolong sesama. Betul, menjaga orang lain dan menjaga diri sendiri. Betul. Lanjut ya. Terus persembahan kayaknya di di ibadah online yang minggu pertama itu kalian bisa simpan dulu, nanti waktu kalian offline kalian bisa persembahan yang minggu kemarin bisa kalian langsung masukin di minggu kedua atau di minggu keempat. Atau titik orang tua kan mungkin boleh. Atau Atau yang mau gereja di gereja besar kan udah boleh kan? Iya udah boleh. Jadi kalian bisa ya kayak gitu. Habis itu apalagi saat teduh guys. Oh iya. Jangan lupa. Habis itu protokol juga ya kan yang tadi sudah dijelasin, amankan semuanya, masker kalau lagi sakit nggak usah. Vaksin. Ya. Vaksin. Suntik. Vaccinated. Aku udah booster. Udah? Udah dong. Kakak sudah? Belum. Hah? Astaga. Lo apa udah? Udah. Wah. Walaupun kakak kemarin sempat kena COVID habis. Gak apa deh. Tapi harusnya nunggu 1 bulan apa 2 bulan gitu kan? Harusnya 3 bulan. 3 bulan. Tapi kemarin waktu aku bilang ke susahnya habis kena COVID saya, gak apa-apa mas, ya sudah. Intinya aman sampai sekarang. Bahkan aku merasa lebih harus di booster. Oke, jadi ada nama lagi? Enggak ada deh. Nggak ada. Oke, jadi see you guys di minggu berikutnya. Dadah. Bye bye.